membahas relativitas lebih jauh, kita membahas mengenai asal muasal relativitas. Relativitas itu berasal mengenai Einstein yang menentang hukum alam milik Maxim dan transformasi Galileo. Pada transformasi Galileo memiliki paham Newton mengenai hukum alam. Paham Newton berisi pernyataan bahwa suatu kerangka dalam keadaan diam atau bergerak terdapat acuan dengan kecepatan konstan pada suatu gerak. Dari pernyataan di atas kita tahu bahwa transformasi Galileo dan hukum alam memiliki hubungan, namun nyatanya Einstein dalam percobaannya magnet dapat mematahkan hal itu dengan pernyataannya yang mencengangkan, yaitu hubungan transformasi Galileo hanya pada Newton saja, tidak terkait hukum alam lainnya seperti elektromagnet. Ilmuwan itu bingung dan membuat Einstein dan asistennya yang bernama Edward itu membuat beragam percobaan hingga berhasil pula mengenai ruang dan waktu yang disebut relativitas. Dua postulat Einstein memiliki dua postulat. Pada postulat pertama berisi mengenai hukum-hukum fisika tetap sama kenyataannya dalam semua sistem lembang. Pada postulat pertama kita bisa mencontohkan pada seseorang yang sedang naik pesawat terbang. Orang yang berada di bumi akan menyatakan bahwa pesawat yang bergerak dan bumi yang diam. Sebaliknya, orang yang berada di pesawat akan mengatakan bahwa bumi yang bergerak bukan pesawatnya, namun pesawat alias pesawatnya itu diam. Selanjutnya, postulat kedua berisi ketidakubahan laju cahaya. Laju cahaya memiliki nilai C yang sama dalam semua sistem lembang. Postulat kedua ini itu membuat para ilmuwan sepakat bahwa segala sesuatu pasti memiliki batasan, kecuali Tuhan. Oleh karena itu, kecepatan cahaya merupakan yang paling besar, maka semua pengukuran harus berdasarkan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya atau nilai C di ruang hampa selalu konstan, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Akibat postulat Einstein. Sebagai akibat postulat Einstein, maka kecepatan panjang, waktu, dan massa bersifat relatif. Relatif adalah benda tersebut akan berubah bila mendekati cahaya. Kecepatan relatif. Waktu acuan T tidak sama dengan satuan waktu kerangka acuan bergerak T abstraktor. Hal ini karena pada T abstraktor itu mendekati cahaya. Kontribusi panjang orang yang bergerak, maka benda tersebut akan berbeda ukurannya. Seperti apabila kita mengamati suatu benda saat kita berjalan menjauh, maka benda tersebut akan mengecil. Dilasi waktu atau pemuluhan waktu. Di sini itu pengamat yang bergerak akan memiliki efek pemuluhan waktu yang lama dibandingkan pengamat yang diam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok pertama. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas bab tentang relativitas khusus dengan sebab yang pertama, yaitu kegagalan relativitas klasik. Einstein, seorang ilmuwan terkenal, telah mengemukakan tentang prinsip relativitas yang bunyinya hukum alam yang sama berlaku untuk semua pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi untuk pengamat A, B, C atau pengamat yang sedang bergerak atau pengamat yang sedang diam, maka hukum fisika atau hukum alam yang berlaku tetap sama. Jika ada sebuah mobil dengan kecepatan konstan dan di dalamnya terdapat bandul, maka peristiwa yang terjadi yaitu bandul akan tetap lurus ke bawah seperti ini, tidak bergerak membentuk sudut. Mengapa bisa demikian? Karena V adalah konstan atau kecepatannya konstan.
sehingga bandul tetap tenang atau tetap lurus ke bawah karena V konstan. Pada kasus lain, ada sebuah kereta yang melaju kencang dengan kecepatan V 1000 km per jam. Jadi kereta itu sangat kencang, melaju kencang. Dan di dalam kereta tersebut terdapat orang yang sedang melempar koin ke atas, seperti ini. Nah, hal yang terjadi, koin ini akan tetap terlempar ke atas dan ke bawah, jatuh ke tangannya si yang melempar tadi. Namun koin itu tetap tidak mental walaupun dalam kecepatan yang sangat tinggi. Mengapa koin tidak mental? Karena koin dan orang tersebut dalam kerangka acuan inersial atau dalam kerangka acuan yang konstan. Namun berbeda lagi jika ada seorang yang berada di luar kereta tersebut, di stasiun misalnya, itu melihat orang yang melempar koin ini, koin akan terlempar ke atas dan ke bawah sekaligus bergerak ke kanan mengikuti kereta bergerak. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada gerak yang absolut. Jadi gerak itu relatif terhadap pengamatnya. Kemudian ada dua masalah yang sedang diamati Einstein, yaitu masalah yang pertama yaitu hukum Maxwell dan yang masalah kedua yaitu transformasi Galileo. Hukum Maxwell itu adalah 4 persamaan matematis yang meringkas semua peristiwa antara magnet dengan listrik. Dan masalah yang kedua yaitu transformasi Galileo. Jika ada sebuah magnet didekatkan dengan kumparan dengan kecepatan tertentu, jadi magnet yang mendekat kumparan dengan persamaan 1 misalnya, maka akan diketahui ada timbulnya induksi antara kedua benda tersebut. Kemudian sebaliknya, jika ada kumparan didekatkan dengan magnet, jadi kumparan yang mendekat dengan kecepatan tertentu, maka dengan persamaan 2 misalnya, maka juga timbul induksi. Terus Einstein bertanya, mengapa harus 2 persamaan untuk menjelaskan 2 peristiwa ini? Padahal kan 1 persamaan bisa, dan ini gerak relatif dan alam tidak membedakan. Ini adalah transformasi Galileo. Transformasi Galileo itu misalkan ada kerangka acuan S, terus ada juga kerangka acuan X aksen. Jadi dan kerangka acuan S itu ada X, Y, Z, sedangkan kerangka acuan S aksen itu ada X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Jadi misalkan di sini ada benda, terus orang yang ada di gunung itu mengamati benda ini, maka benda ini itu posisinya ada di X, ini X, dari sini sampai sini itu X, terus tinggi benda itu adalah Y, dan benda ini itu kan tidak maju atau mundur sehingga Z-nya 0, dan dikali dan T itu adalah jarak benda ke sini itu T, berapa waktunya itu T. Terus untuk misalkan ada seorang yang mengamati benda yang sama namun dia bergerak dari sini ke sini memakai pesawat misalnya, maka kerangka acuannya S karena sudah bergerak ya, jadi X aksen. Ini X aksen harusnya, maka benda ini dalam posisi X aksen tingginya tuh Y aksen, terus Z-nya itu tetap 0 karena tidak bergerak tadi ya. Terus T-nya itu T aksen. Nah, terus apa hubungannya antara X aksen dengan X? Jadi X aksen itu kan ini ya. Jadi untuk mencari jarak X aksen yang dari si pengamat yang di sini tadi. Jadi X yang panjang ini dari sini sampai sini itu dikurangi sini. Dikurangi ini tadi. Dikurangi ini. Nah, ini loh, ini sampai sini itu V kali T. Jadi kecepatan orang yang bergerak tadi dikali waktunya. Nah, Y aksen tetap Y, Z aksen itu sama dengan Z sama dengan 0, dan T aksen itu tetap T karena menurut Newtonian itu ruang dan waktu itu mutlak. Jadi T aksen tetap T. Jadi waktunya sama antara pengamat yang di sini dengan pengamat yang di sini, itu T-nya sama. Terus Einstein tuh dalam
dua permasalahan ini. Jadi dalam dia harus memilih antara persamaan Maxwell atau transformasi Galileo. Atau jangan-jangan prinsip relativitas itu salah karena persamaan Maxwell dan transformasi Galileo itu tidak konsisten. Jika persamaan Maxwell dimasukkan persamaan Galileo itu tidak konsisten. Jadi Einstein bertanya, apa prinsip relativitas itu salah? Kemudian kemudian para fisikawan itu mengemukakan bahwa ada medium yang menjadi patokan semua gerak. Jadi semua patokannya itu pada medium tersebut yang dinamakan medium ether. Jadi nanti patokannya ini menurut para fisikawan. Tapi Einstein itu tetap kekeh kalau prinsip relativitas itu ada gitu, tidak salah. Kemudian Einstein dengan asistennya Morley, dia nama panjangnya saya lupa, Morley itu melakukan percobaan dengan alat interferometer untuk membuktikan bahwa apakah medium ether itu ada atau enggak gitu. Akan tetapi setelah diuji coba berkali-kali, ternyata medium ether itu tidak ada. Medium ether itu tidak ada. Sehingga Einstein itu berpendapat bahwa teori Maxwell dan relativitas itu kompatibel. Jadi hukum alam dan relativitas itu harusnya itu berhubungan, berkesinambungan, dan tidak ada ether. Nah, dan karena tidak ada ether, maka Einstein itu mengemukakan cahaya itu tidak perlu medium dan kecepatannya konstan. Jadi mau dia model ke atas, samping, nyerong itu kecepatannya konstan gitu menurut Einstein melalui percobaannya tadi. Kemudian ini postulat Einstein. Yang pertama, semua hukum fisika berlaku sama untuk setiap pengamat yang berbeda dalam kerangka inersial. Terus kecepatan cahaya itu konstan, yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 gitu. Terus akibat postulat Einstein itu ada kecepatan relatif, kontraksi panjang, dilatasi waktu, dan pemuluran waktu. Oke, cukup sekian ya penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kurang jelas karena saya juga masih masih belajar juga. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan membantu menjelaskan tentang teori relativitas khusus. Adanya teori relativitas khusus ini berasal dari kegagalan pada teori relativitas klasik. Dalam teori relativitas klasik terdapat dua pandangan, yaitu pandangan menurut Newton dan juga pandangan menurut Maxwell. Pandangan menurut Newton ini beranggapan bahwa alam itu memberi kerangka alat untuk membantu kita dalam memahami tentang gejala alam. Nah, sebenarnya pandangan yang dinyatakan oleh Newton ini merupakan berasal dari transformasi Galileo yang menyatakan bahwa adanya kerangka acuan terhadap benda yang diam atau bergerak dengan kecepatan yang konstan. Nah, pandangan yang kedua yaitu pandangan menurut Maxwell yang menjelaskan bahwa teori matematis menggambarkan persamaan gelombang itu pasti dan juga akurat. Dari dua pandangan tersebut, Einstein menemukan sebuah permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh ilmuwan fisika lainnya, dan hanya Einstein lah yang mampu menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya tentang prinsip relativitas. Dalam prinsip relativitas ini menjelaskan bahwa hukum alam itu berlaku sama, semuanya itu sama untuk pengamat yang bergerak dengan kecepatan yang konstan, baik itu pengamat 1, pengamat 2, pengamat 3 dalam keadaan bergerak, diam, atau bergerak dengan arah yang berbeda. Meskipun arah dan geraknya itu berbeda, namun hukum alamnya itu tetap sama. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa hukum alam itu bersifat universal. Maksud dari relativitas di sini bukan semuanya serta-merta relatif, namun semuanya itu menurut pandangan masing-masing orang, namun hukum alamnya tetap sama. Contohnya, misal ada sebuah barbel yang digantungkan dalam sebuah mobil yang bergerak dengan kelajuan yang konstan,
maka batu tersebut akan bergerak lurus ke kanan dan juga ke kiri. Contoh lain, misal kita menaiki sebuah pesawat dengan kecepatan yang tinggi, katakanlah kecepatannya itu 1000 km per jam. Nah, kemudian kita melemparkan sebuah koin ke atas, maka koin tersebut akan bergerak ke atas dan juga ke bawah. Tapi kira-kira kenapa ya koin itu kok tidak mental? Padahal kecepatan yang digunakan itu sangatlah besar. Hal itu dikarenakan koin memiliki titik acuan inersia. Nah, menurut pandangan kita, koin tersebut akan bergerak ke atas dan juga bergerak ke bawah. Tapi berbeda hanya dengan pandangan orang lain. Katakanlah orang atau pengamat yang berada di bumi. Nah, menurut pengamat yang di bumi, koin tersebut bergerak ke atas, ke bawah, ke kanan, dan juga ke kiri. Hal ini menyatakan bahwa tidak ada gerak yang mutlak. Semua gerak itu tergantung, tapi memiliki hukum alam yang sama. Selanjutnya, dua postulat. Benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya itu berubah relatif terhadap titik acuan inersialnya. Misalnya, ketika kita menaiki sebuah kapal, berarti kapal itu bergerak terhadap bumi, bumi bergerak terhadap matahari, matahari bergerak terhadap galaksi Bima Sakti dan seterusnya. Contoh lain, misal ada si A dan si B ini bergerak. Misalnya A dan B ini menaiki sebuah pesawat yang berbeda, tapi memiliki kecepatan dan kelajuan cahaya yang sama. Namun si A dan si B ini posisinya diam karena mereka tidak melakukan gerak apapun. Nah, keadaan diam si A dan si B ini bertentangan dengan hakikat cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Nah, dari permasalahan ini Einstein menemukan dua postulat yang dikeluarkan oleh Einstein untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang kita kenal sebagai teori relativitas khusus. Postulat yang pertama itu menjelaskan bahwa hukum alam itu berlaku sama, tidak ada titik acuan umum yang mutlak. Misal kita ada di bumi dan juga di pesawat, naik pesawat. Menurut pandangan yang di bumi, yang melakukan gerak itu adalah pesawat terhadap bumi. Sedangkan menurut pengamat yang naik pesawat, yang bergerak itu adalah buminya, yang di pesawat itu dia. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa tidak ada titik acuan mutlak yang diam, seperti itu. Untuk postulat yang kedua, itu menjelaskan bahwa nilai laju cahaya itu semuanya sama, baik pengamat yang diam maupun pengamat yang bergerak, dengan besar 3 kali 10 pangkat 8. Akibat postulat Einstein. Adanya postulat Einstein ini mengakibatkan kecepatan, panjang dan juga waktu bergerak secara bersifat relatif. Maksudnya relatif di sini besarannya itu akan berubah apabila mendekati kecepatan cahaya. Untuk yang pertama, kecepatan relatif. Selang waktu yang digunakan T itu tidak sama dengan selang waktu menurut pengamat pada titik acuan T aksen, seperti itu. Untuk yang kedua, yaitu kontraksi panjang. Kontraksi panjang ini maksudnya benda yang dilihat oleh orang yang bergerak itu akan tampak lebih pendek daripada benda yang dilihat oleh pengamat diam. Maksudnya atau bisa dikatakan benda yang dilihat oleh orang yang bergerak itu jauh lebih pendek. Seperti itu ya teman-teman. Untuk yang ketiga yaitu pemuluran waktu. Nah, pemuluran waktu ini terjadi karena benda itu bergerak mendekati cahaya. Nah, waktu itu sendiri bersifat relatif. Nah, waktu itu akan terasa lebih lama menurut pengamat orang yang bergerak. Menurut pengamat yang bergerak. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa menyimak video dari anggota kelompok kami lainnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan menjelaskan tentang dalam fisika modern kali ini. Relativitas khusus muncul atau ada karena kegagalan dari relativitas klasik. Relativitas klasik ini dipelajari oleh paham dalam transformasi Fourier. Kerangka acuan dan kadar diam atau bergerak itu bersifat konstan pada
Jadi transformasi Galileo ini menjelaskan tentang mekanika Newton. Seperti contoh, jika terdapat mobil yang di dalamnya itu ada bandul, maka ketika mobil bergerak, bandul tersebut akan tetap lurus mengikuti mobil karena kecepatannya konstan. Lalu gagalnya relativitas klasik di mana? Nah, dalam transformasi Galileo ini apabila diterapkan dalam gelombang elektromagnetik Maxwell itu mengalami kejanggalan atau beberapa teori yang tidak pas. Jadi singkat katanya, transformasi Galileo itu hanya berlaku untuk mekanika Newton dan tidak bisa menjawab permasalahan gelombang elektromagnetik Maxwell. Jadi ada pertentangan hukum alam antara transformasi Galileo dan gelombang elektromagnetik Maxwell, yang mana hal itu mengilhami Albert Einstein pada tahun 1915 untuk mencetuskan dua postulat yang dikenal kemudian dengan teori relativitas khusus. Dalam relativitas, teori Einstein itu menjadi pandangan mengenai ruang dan waktu. Selama dicetuskan hingga sekarang belum ada yang berhasil mematahkan teori Einstein tersebut. Artinya, kebenaran dari teori Einstein itu cukup kuat. Menurut Einstein, dalam relativitas, semua gerak benda itu bersifat relatif. Maksudnya relatif, artinya gerak benda itu tergantung pada acuannya atau dari sudut pandang pengamatnya. Benda bisa dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan terhadap kerangka acuannya. Konsep gerak itu adalah pada perubahan. Jadi kalau tidak ada perubahan, gerak itu tidak ada artinya. Dalam postulat Einstein, postulat 1 itu dikatakan bahwasanya hukum fisika akan tetap sama pernyataannya dalam semua sistem lembab. Artinya, gerak itu relatif bergantung pada titik acuannya atau pada sudut pandang pengamatnya. Titik acuan yang dimaksud ini bisa berupa keadaan diam atau keadaan bergerak. Maksudnya, suatu benda itu bisa dikatakan diam atau bergerak dalam waktu yang bersamaan jika dilihat dari titik acuan atau sudut pandang yang berbeda. Seperti contoh, jika ada seseorang yang menaiki pesawat dan ada seseorang yang melihat pesawat dari bumi, maka mereka akan mengatakan titik acuan yang berbeda atau mengatakan sudut pandangnya itu berbeda. Seperti contoh, orang yang melihat dari bumi beranggapan bahwasanya pesawat yang bergerak dan bumilah yang diam. Namun orang yang berada dalam pesawat berkata atau melihat bahwasanya bumilah yang bergerak dan pesawatnya yang diam. Jadi tergantung dari sudut pandang pengamatnya. Hukum fisika itu berlaku untuk semua kerangka acuan. Itu untuk postulat 1. Sedangkan untuk postulat 2 dikatakan bahwasanya ketidakubahan laju cahaya. Laju cahaya memiliki nilai C yang sama dalam semua sistem lembab. Ini menjawab dari gelombang elektromagnetik Maxwell yang mana hakikat cahaya itu sebagai gelombang elektromagnetik. Dalam postulat 2 artinya di semua kondisi apapun nilainya cahaya itu C itu adalah konstan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan tidak terpengaruh oleh gerak. Pada kecepatan cahaya itu tadi, mau cahayanya dalam keadaan diam atau bergerak, maka nilainya tetap sama. Kecepatan cahaya itu, mengapa kita menggunakan kecepatan cahaya? Karena kecepatan cahaya itu digunakan sebagai titik batas. Mengapa titik batas? Karena di alam semesta ini tidak ada kecepatan atau kelajuan yang lebih besar daripada kelajuan cahaya atau kecepatan cahaya. Jadi, benda yang paling cepat atau sesuatu yang paling cepat di muka bumi itu adalah titik batasnya atau yang paling cepat itu cahaya. Akibat dari postulat Einstein, dalam teori atau pandangan itu, dalam pandangan relativitas itu, maka akibatnya adalah kecepatan, waktu, panjang, dan massa itu bersifat relatif. Artinya semua hal itu tergantung bagaimana dari
dari kerangka acuan. Terima kasih. Sekian dari saya, Dr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.